Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Imama dengan NIM 220760015. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan hasil praktikum pada mata kuliah Arsitektur dan Integrasi Enterprise, di mana pada kesempatan kali ini saya akan membuatkan video tentang langkah-langkah pengerjaan praktikum. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan buatkan langkah-langkah pada judul instalasi tools Laravel Framework dan pemasangan template. Nah, kali ini langkah kerjanya yang pertama itu kita akan menginstal terlebih dahulu Composer pada link yang ada pada layar. Kemudian jika pada perangkat kita sudah terdapat Composer tersebut, maka kita bisa melakukan pengecekan agar kita tahu bahwa Composer tersebut sudah berjalan atau belum. Kemudian kita juga akan menginstal Node.js yang bisa kita lihat sendiri pada bagian ini. Nah, kita juga akan menginstalnya nanti di sini. Kemudian kita juga membutuhkan file Laragon. Kita akan downloadnya pada halaman ini. Nah, untuk selanjutnya yaitu untuk setelah kita memastikan bahwa semua file-file tersebut sudah ada pada perangkat kita, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan terhadap file yang sudah kita install tadi. Nah, untuk memastikan bahwa komposer tersebut sudah terinstall dengan benar pada perangkat kita, yang pertama kita lakukan yaitu masuk ke dalam menu CMD atau command prompt, kemudian kita ketikkan query komposer. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Jika tampilannya sudah seperti ini, berarti komposer yang kita install tadi sudah berjalan pada perangkat kita. Nah, kemudian yang kedua itu kita akan melakukan pengecekan pada Node.js yang sudah kita install tadi dengan cara memasukkan query node spasi minv. Nah, di sini kita akan bisa melihat versi dari Node.js yang kita install tadi itu dengan versi 22.13.1. Kemudian setelah kita melakukan pengecekan pada Node.js, kita akan melakukan install pada Laragon. Kita bisa mendownload filenya pada halaman sebelumnya, yaitu setelah itu kita akan melakukan perintah untuk menginstal Laravel di Windows. Nah, perintahnya itu kita bisa masukkan ke dalam command prompt, yaitu dengan cara memasukkan query composer global require Laravel dan Laravel garing installer. Maka hasilnya akan seperti ini. Kemudian setelah kita melakukan pengecekan pada Laravel di Windows melalui CMD, selanjutnya kita akan masuk ke dalam folder Laragon, kemudian kita akan membuat folder baru di dalamnya. Nah, caranya kita masukkan query cd laragon www. Nah, kemudian kita akan buat folder baru dengan nama belajar Laravel. Kita masukkan query-nya. Laravel, new, belajar, strip Laravel. Nah, di sini karena sebelumnya saya sudah membuat folder tersebut, maka akan muncul pemberitahuan bahwasannya folder tersebut sudah ada. Kemudian kita akan masuk ke dalam project yang sudah kita buat tadi dengan cara memasukkan perintah cd, nama project kita tadi itu belajar Laravel, kemudian kita akan buka project itu pada Visual Studio Code dengan memasukkan query code. Nah, di sini kita bisa masukkan query-nya cd belajar Laravel. Kemudian untuk memasuk ke dalam Visual Studio Code-nya kita
Masukkan query code. Nah, kita sudah masuk ke bagian Visual Studio Code-nya. Kemudian kita akan masuk ke bagian file Laragon yang sudah kita buat tadi, di mana kita simpan tadi di bagian local disk C, kemudian ambil Laragon, pilih www, kemudian buka di bagian belajar Laravel. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita akan melakukan penginstalan terhadap komposer tadi dengan cara kita buka terminal, kemudian kita akses nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah itu kita masuk ke bagian PHP Artisan Key Generate, di mana PHP ini digunakan untuk memberikan key pada aplikasi dan PHP Artisan Self untuk menjalankan aplikasi dengan mengklik link yang sudah diberikan. Kita coba dulu pada PHP Artisan Generate. Nah, di sini tulisannya adalah aplikasi key set successful. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan aplikasi tersebut dengan cara PHP Artisan Self. Kita masukkan query-nya, PHP Artisan Self. Nah, di sini dia akan memberikan kita server running on seperti ini. Maka ketika kita mengakses link tersebut, nah, setelah kita mengakses link yang sudah disediakan tadi pada terminal, maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian, selanjutnya, kita akan mencoba menggunakan template yang sudah disediakan, di mana kita harus mendownload terlebih dahulu template bootstrap-nya yang ada pada link berikut. Kita download pada bagian ini, kemudian kita ekstrak file tersebut. Kita ekstrak filenya pada sbadmin 2, kemudian kita copy, lalu kita pindahkan file tersebut ke dalam folder Laravel dengan masukannya ke dalam folder public dan membuat folder baru dengan nama disk.
Nah, setelah kita copy file tersebut, maka kita buka file folder Laragon, ambil yang www, lalu kemudian kita ambil bagian belajar Laravel tersebut, pilih bagian public, kemudian kita paste di sini, dan kita bikin folder dengan nama disk. Nah, selanjutnya setelah kita mengcopy folder dan file tersebut, kita akan mencoba mengcopy semua codingan yang ada pada bagian index.html, lalu kita pastikan ke bagian resource, kemudian pilih view, lalu pilih welcome blended.php, yang mana bagian ini untuk menampilkan hasil dari codingan atau hasil dari template codingan yang akan kita gunakan. Nah, caranya itu yang pertama tadi, kita cari file index.html pada bagian ini. Nah, file index.html pada bagian ini kita copy, kemudian kita pastikan pada bagian welcome blended. Kemudian kita coba jalankan PHP Artisan Serve-nya tadi. Setelah kita jalankan, kita klik link yang sudah disediakan pada bagian ini. Kemudian setelah kita pastikan codingan yang tadi, maka untuk pemanggilan JavaScript dan CSS-nya, kita bisa menambahkan aset seperti codingan yang akan saya paparkan berikut. Nah, codingan seperti ini. Ada beberapa aset yang kita tambahkan. Kemudian untuk bagian JavaScript-nya itu kita ganti menjadi seperti ini. Lalu kita coba lagi save. Dan kita coba untuk menjalankan aplikasinya. Nah, kita bisa klik link yang sudah diberikan. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini merupakan tampilan dari contoh template yang kita ambil pada Bootstrap tadi. Baiklah, selanjutnya itu pada bagian evaluasi. Pada bagian evaluasi yang pertama yaitu bagaimana cara mengecek apakah Komposer sudah terinstall dengan benar di sistem Anda. Nah, caranya kita bisa menggunakan command prompt dengan memasukkan perintah Komposer spasi minv atau Komposer spasi double min version. Nah, jika Komposer pada perangkat kita sudah terinstall, maka perintah ini akan menampilkan versi Komposer yang sedang digunakan. Jika tidak, maka sistem akan menampilkan pesan error yang berarti Komposer belum terinstall atau belum ditambahkan ke patch system. Yang kedua, apa perintah yang digunakan untuk mengecek versi Node.js yang telah terinstall? Nah, seperti yang sudah kita praktekkan tadi, cara mengeceknya itu dengan masuk ke dalam command prompt, kemudian kita masukkan query node spasi minv. Nah, selanjutnya itu apa fungsi perintah Komposer install dalam proyek Laravel? Nah, fungsi Komposer install ini dalam proyek Laravel yaitu untuk menginstal dependensi Laravel sesuai versi yang tercantum di Komposer log, yang memastikan konsistensi paket, terutama saat mengklon atau deploy proyek. Berbeda dengan Komposer update,
yang memperbarui versi paket berdasarkan Composer JSON. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, mengapa perintah PHP Artisan Key Generate diperlukan setelah menginstal Laravel? Nah, PHP Artisan Generate ini perlu karena setelah menginstal Laravel itu kita akan menghasilkan AppKey. Nah, AppKey ini dihasilkan di file env, di mana ini sebagai kunci yang digunakan untuk keamanan enkripsi yang melindungi data yang dienkripsi seperti session dan token CSRV. Nah, kemudian ada hashing yang aman, di mana kita akan memastikan aplikasi menggunakan kunci unik untuk proses hashingnya. Tanpa AppKey yang valid, fitur enkripsi Laravel tidak akan berfungsi dengan baik. Nah, berikutnya itu bagaimana cara menjalankan proyek Laravel di browser menggunakan perintah artisan. Nah, cara menggunakannya itu kita bisa memasukkan query PHP artisan serve tadi yang seperti sudah kita praktikkan tadi. Kemudian perintah tersebut akan memulai server pengembangan Laravel dan secara default menjalankan aplikasi pada link yang sudah mereka berikan pada output di terminal tadi. Nah, mungkin hanya sekian presentasi dari hasil praktikum kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.